Hai teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan saat ini kami berada di Zero Point yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom kepada pasukan Kristus. Kopassus melayani dengan tulus hati untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk menjalankan visi dan misi sesuai yang telah tertera di panci Kopassus Mission ini. Jadi bagi kami menjalankan visi-misi itu bukan hal mudah, tetapi itu telah diturunkan oleh Yesus Kristus bagi kami untuk tetap semangat. Dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biar terus berkibar Kopassus Mission di bumi, di Indonesia, di seluruh dunia ini. Karena semua kita rindu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan visi-misi itu ditangkap oleh Kopassus Mission. Karena visi daripada Kopassus Mission itu ada 5. Pertama itu matetes, itu adalah pemuritan. Kemudian baptiso adalah pembaptisan. Kemudian ada diskalia, pengajaran. Ada poimenika, pengembalaan. Dan ada juga apostolos untuk pengembangan gereja di semua bumi ini, di seluruh dunia ini. Oleh dan sebab itu, Kopassus Mission sangat bersyukur karena punya misi ini dan sudah ada di beberapa negara. Dan itu adalah merupakan yang Tuhan taruh. Dengan visi, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan misi-misi yang ada. Jadi, biarlah kita semua bersatu padu di dalam kasih Kristus. Kita dukung semua sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Maka Tuhan opa kaliwaran kita waya. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Panji Kopassus berkibar di semua sentro dunia ini. Tetap terus berjalan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kau yang berharga.
Kami patahkan dosa dalam nama Yesus. Nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkarya bagi kami. Kami siap Tuhan. Untuk dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah kepadamu. Kita mulai segalanya bagi kami. Amin. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa menyatakan kekuatan kuasanya. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Yesuslah itu juru selamat dalam kehidupan. Tidak ada nama lain di bawah malam lain ini selain komunitas kuasa Allah yang bertahta di surga, meletakkan diri di hadapan Allah Bapa di surga. Dialah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia memang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk apa? Supaya kita yang lemah, kita yang berdosa, kita yang dalam keadaan kehalusan, tapi persoalan semua telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan cara kita hidup yang lama, sehingga kita menjadi hidup yang baru. Kita bangkit oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap terus untuk melayani. We will share hidupnya kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan engkau kekuatan, power yang kuat. God is good. Allah selalu baik dalam kehidupan kita semua. Apapun yang engkau melakukan, engkau beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena sudah lama lagi Tuhan datang. Tuhan yaitu Yesus Kristus yang ada di tepi, yang ada di surga, yang telah menciptakan semuanya. In the beginning, Allah pada mulanya, pada awalnya Dia menciptakan. Dialah Alfa dan Omega kita. Dia Allah yang luar biasa. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu yang kekasih Tuhan dalam Tuhan, Tuhan telah menyediakan surga dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana untuk mengambil surga itu. Tinggal bagaimana kita untuk di hadapan Tuhan. Yang ada di tempat ini, seberapa saja yang kalian di tempat ini pasti akan mendengarkan suara Tuhan, suara hamba Tuhan untuk memberikan kesesukan, untuk memberikan ketentraman. Yang utama, Yesus Kristus sebagai juru selamat telah mati di kayu salib untuk memberikan kita kehidupan kekal, kekekalan dalam kehidupan. Dalam Filipi 3 yang ke-15, kalau saya mau praktekkan bahwa berlari-lari pada tujuan. Untuk apa berlari-lari pada tujuan? Untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus Kristus. Bahwa itulah ajaran daripada Rasul Paulus. Terus berlari, dapatkan surga itu. Kalau engkau tidak pernah progresif, imperatif dalam nama Tuhan, engkau tidak akan memiliki surga. Malah engkau akan memiliki neraka. Engkau akan go to hell, go to neraka. Tetapi engkau tidak memiliki go to heaven, ke kerajaan surga. Oleh karena engkau stagnan, oleh karena engkau berdiam, engkau tidak berlari-lari menuju kepada panggilan surgawi, memperoleh hadiah kekal itu. Saya ini membaca dalam satu ayat firman Tuhan yang sudah dikumandangkan tadi. Saya akan membacakan di dalam Amos 5 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Firman Tuhan bilang, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jelas sekali firman Tuhan berkata dalam kehidupan kita, carilah yang baik. Yang baik itu adalah kehidupan, yang baik itu adalah surga. Karena good itu adalah pemberian daripada Tuhan. Semua apa yang harus kita lakukan dalam Amos 5 ayat yang ke-14, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Kemudian ditekankan dalam kedua kali Amos 5 ayat yang ke-6b, carilah Tuhan supaya kamu akan hidup. Bahwa Tuhan dalam hati mengingatkan kepada kita, benar-benar ada supaya kita menuju kerajaan surga. Yesaya pasal 55, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, dia berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Berarti ada waktunya Tuhan
Tidak ada lagi. Ada waktunya Tuhan sudah menutup pintu kasih karunia. Ada waktu pintu kasih karunia. Anugerah itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menutup segalanya dalam setiap kehidupan. Orang yang suam-suam kuku, yang menutup telinganya, menutup matanya terhadap firman Tuhan, mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas berbicara di dalam kehidupan kita. Sebuah orang yang percaya bahwa carilah Tuhan supaya kamu akan hidup. Karena Amos 5 ayat yang ke-8, orang-orang mengembara ke timur, ke barat, utara, selatan tidak ditemui yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan lenyap. Kerajaan surga orang percaya tidak akan pernah lenyap. Tetapi firman Tuhan itu akan berhenti berkumandang. Maka daripada itu, selama Tuhan masih memberikan kita pintu kasih karunia, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, berusaha, berjalan, jalan bersama dengan Yesus, bahkan berlari-lari untuk memperoleh panggilan surgawi. Karena di dalam Kristus Yesus, Dia adalah juru selamat yang kekal. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Dia. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Bapak Ibu yang kekasih, dilanjutkan dalam ayat yang ke-26. Jadi setiap orang yang hidup, setiap orang yang percaya, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bahwa kerajaan surga itu ada dalam kehidupan kita. Siapapun kita yang ada di sini, mari kita berikan diri kita kepada Tuhan. Engkau belum terlambat. Engkau belum pernah terlambat. Engkau tidak terlambat. Selama Tuhan belum datang, Tuhan memberikan kesempatan kepadamu. Janganlah engkau berbuat jahat, ya. Tetapi yang baik itu adalah kehidupan. Yang baik itu adalah apa yang dikatakan adalah surga, adalah heaven. Karena Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Firman Tuhan berkata di sini, hendaklah hidupmu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Let your life be filled with Holy Spirit. So stay alive, supaya kamu tetap hidup. Harus dipenuhi dengan pada kuasa Roh Kudus, supaya benar-benar kamu tetap hidup di dalam Dia. Kamu tidak akan diabaikan, kamu tidak akan dipikirkan, tetapi kamu akan diposisikan dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kita harus penuhi kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23 harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentangkan hal itu. Yang penting bagaimana kita tetap berdiri atas firman-Nya, selalu berlandaskan atas firman-Nya, maka firman Tuhan itu akan selalu hidup. Makanya Dia selalu berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah hidupmu dalam Kristus Yesus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa maksud firman ini? Supaya kita memiliki karakter Kristus dan selalu tertunduk di hadapan Tuhan, bukan berdiri tegak menegakkan kepala, mengangkat kepala sehingga kesombongan, kecongkakan, keegoisan, emosi selalu tercipta. Betul-betul memiliki buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Saya tahu Bapak Ibu yang kasih, banyak tantangan, rintangan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kalian mau kalah dengan tantangan dan rintangan? Yesus disalibkan di kayu salib, itu tantangan yang terberat. Tidak seorang manusia yang dapat melakukan seperti Yesus. Tetapi Yesus dimuliakan. Dia memberikan kehidupan kekal. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan engkau berlama-lama dalam dunia ini. Ini hal yang pertama. Hidup dan mati. Hidup itu adalah heaven. Hidup itu adalah surga. Oleh sebab itu, engkau harus dipenuhi dengan Holy Spirit. Holy Spirit itu yang membawa engkau pada kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, maksudnya hal yang kedua, hidup dan mati. Hal yang kedua, hidup dan mati. Kalau tadi baik adalah surga, jahat adalah mati. Jahat itu adalah maut.
yang buktinya di dalam ayat yang ke-15, bencilah yang jahat, sebab aku tahu perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Ayat 21-23, Tuhan benci, betul-betul Tuhan benci dosa, Tuhan benci kejahatan. Makanya di dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu Tuhan marah orang-orang yang berbuat dosa. Dalam ayat 16b, ia tidak mengalami katanya kata baik. Ini firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, ia tidak akan mengalami hal yang baik. Oleh karena kehidupannya selalu ada yang dosa, mengikuti dosa, sehingga Tuhan bilang dia tidak akan mengalami hal yang baik. Keburukan, kejahatan, sehingga manusia berbuat segala macam dosa. Sudah dijelaskan tadi juga dalam perbuatan tidak baik itu atau jahat adalah Galatia 5:9 sampai 19-21. Sudah dikatakan perbuatan yang diperlakukan, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, kebencian, iri hati, pesta bola, mabuk dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Itu adalah perbuatan yang jahat. Tapi perbuatan jahat praktis telah dipraktikkan oleh semua manusia. Mereka selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga mereka berbuat cabul, mereka berbuat najis. Dalam arti apa? Mereka hidup dalam kumpulan kebun, mereka hidup dalam perselingkuhan, mereka hubungan, bukan lagi hubungan gelap, tetapi sudah hubungan terang-terangan. Tidak takut lagi kepada dosa, tidak takut lagi kepada Tuhan, tetapi bertanya siapa dia? Dia orang Kristen, tetapi dia orang Kristen KTP. Artinya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, bahwa dosa-dosa, hobi dosanya selalu dipraktekkan, sehingga dia melakukan semua ini. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 9, matikanlah dalam dirimu, matikanlah dunia di dalam hidupmu, supaya engkau tidak hidup dalam percabulan kenajisan, hawa nafsu, roh jahat, pencitraan, roh kemabukan, pesta pora. Karena Tuhan benci. Apalagi di dalam keadaan musik dan kamus sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi masih banyak orang yang cinta diskotik, masih cinta pop-pop, masih rindu berdisco dan lain sebagainya. Apakah di surga kita mau berdisco atau dalam disco selalu melayani lagu-lagu yang viral? Kalau dulu kan selalu viral lagu Michael Jackson kan ada Ice Baby. Apakah di surga harus begitu? Tetapi di surga hidup dengan pujian penyembahan, menyembah Tuhan, karena itu adalah heaven, karena itu adalah hidup kekal, bukan diskotik dan lain sebagainya, karena itu adalah neraka. Mari kita selalu progresif, datang kepada Tuhan. Orang siapa tidak mencintai Tuhan, dia mencintai maut, dia mencintai kematian. Terakhir Bapak Ibu yang dikasih dengan Tuhan, orang siapa yang percaya kepada firman Tuhan yang berkuasa, tembok Yeriko runtuh oleh karena pujian penyembahan. Rantai-rantai Petrus di penjara terlepas, rantai-rantai juga daripada Silas terlepas oleh karena doa, pujian, penyembahan dan iman, di mana seorang perempuan yang datang kepada Yesus tidak baik memakan remah-remah, karena itu patut dimakan oleh anjing-anjing, tetapi karena imannya anaknya sembuh. Jadi iman, pengharapan, kasih, mujizat Tuhan selalu terjadi bagi orang-orang percaya. Oleh dan sebab itu, siapapun kita yang di sini, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kita harus mengadakan peperangan rohani. Kita harus mendoakan doa orang benar-benar dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita menyanyikan satu pujian. Ada yang mau didoakan di sini?